Kalau misalnya kita mesti menunda sesuatu, alasannya tuh memang benar-benar yang sebanding, sepantar sama kamu menunda itu. Sebanding dan sepantar juga dengan konsekuensi kalau kamu menunda. Ya itu maksudnya. Ya dong. Misalnya? Ya kamu kan gak bakalan nunda ngerjain sesuatu hanya karena kamu mau mainan sama kucing. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Danti. Dengan Aldi. Dalam podcast Temukan Dirimu Bersama Kokona. Selamat datang di episode ke-29 dengan judul Nanti, Besok, Sekarang Aja. Pas banget nih dengan kejadian keadaan kita hari ini. Sekarang nih jadinya ya. Sekarang nih aja. jadinya, sekarang aja. Sekarang banget. Jadi gini guys, cerita sedikit. 2 minggu ini ya, kita lumayan padat. Kesana kesini banyak yang mesti dikerjakan, baik di Kokona maupun di pekerjaan kami yang lain. Kami masih punya pekerjaan lain loh, by the way. Jadi sempet banget tadi memikir, rekamannya malam ini atau ntar ya, atau besok, atau apa? Tadi ada satu rencana yang apa sekalian nggak usah. Apa sekalian nggak usah. Namun karena kami sudah berkomitmen untuk menghadirkan podcast ini setiap minggu untuk kalian, karena kami sayang sama kalian, kata Aldi. Jadi kami tetap rekaman malam ini juga. Oke. Masih di bulan Juli seputar produktivitas. Kali ini aku dan Aldi akan ngomongin seputar salah satu hal yang bisa menghambat produktivitas, yaitu adalah menunda-nunda pekerjaan alias prokrastinasi. Tetot. Siapa yang lagi menunda pekerjaan? Siapa yang lagi menunda nonton podcast Kokona? Enggak ya? Udah nonton loh, lagi nonton loh ini mereka. Makasih loh guys. Menunda untuk subscribe jangan, mumpung. Nah, silakan klik di, saya nggak tahu di mana, di sini ya biasanya. Sampai di sini lah ya. Somewhere di bawah ini. Oke. Mendingan kita langsung aja masuk ke sebetulnya apa sih yang membuat seseorang menunda-nunda sesuatu? Biasanya mager. Kita kan, itu kita kan. Kalau kita nunda sesuatu itu karena mager biasanya. Iya. Tapi menurut aku mager sama menunda itu bisa dipisahkan. Kalau magernya tuh karena apa sih? Bisa jadi karena kalau yang aku tahu ya, ini waktu itu juga kalau nggak salah sempat diobrolin waktu aku IG live bersama Haikal dan Anuvers. Halo Haikal, kalau nonton Anuvers, apa kabar? Salah satu penyebab penunda pekerjaan itu bisa jadi karena takut gagal. Udah over expectation duluan. Iya, sudah menaruh harapan besar sekali sama diri sendiri sehingga takut gagal. Dan kayaknya baru tadi ya, kami ini rekaman hari Sabtu dan tadi sore. Apa yang terjadi? Silakan diceritakan. Dia mau cerita biar gantian, jangan gue mulai ngomong. Tadi sore abis memoderasi webinar live di Bisalah sama Kak Dery Wahyudi. Gitu, Kak Derwah kalau istilahnya, kalau kata mereka sih gitu ya. Tentang kesehatan mental. Terus apa kaitannya sama ini? Tadi ada yang bercerita dia sangat takut gagal karena sangat berharap sekali bisa berhasil di banyak tadi yang dia sebut ya, ada tryout, ada penempatan, ada ya, mungkin sebenarnya anaknya memang sibuk aja, banyak yang dikejar. Nah itu dia, mungkin karena terlalu banyak yang dikejar sehingga harapannya menjadi tinggi dan dia takut gagal sehingga terus kayak memprokrastinasi gini, kayak ntar dulu kali ya. Bisa loh itu menjadi saking kita taruh banyak sekali anak tangga di depan kita, jadi ngeliat tangganya udah tinggi banget, kayak oh god, harus banget nih dikerjain sekarang. Kalau aku nggak tahu ya, itu beda orang, beda attitude nggak sih? Kalau aku ngeliat banyak banget yang mesti dikerjain, terus kayak yang oke, ini mesti kelar kapan?
gitu kan. Kalau mesti kelar besok banget ya loncat sih langsung. Mau 1000 badai topan menghantam pokoknya. Iya, ya gimana? Like you see a huge mountain, ya makanya you start chipping away with your toothpick. makanya ini kan beda orang, beda attitude ya. Kalau aku sih kalau begitu, tapi aku jujur aku juga procrastinator sih istilahnya kan dia, procrastinator. Anaknya last minute. Kenapa tuh biasanya? Karena mungkin dalam hati setengahnya udah tahu kalau kayak misalnya aku kerjain sebenarnya makan waktunya nggak lama. Oh, itu kalau aku itu memang harus berdasarkan pengalaman ya. Iya, itu personally aku gitu sih. Jadi kalau misalnya aku dikasih kerjaan, kadang deadline-nya kapan? Deadline-nya kayak minggu depan gitu. Ya udah, seminggu itu yang ada justru malah dipikirin aja, dipikirin. Tapi bukan dipikirin kayak yang negatif gitu, nggak dipikirin kayak nanti bikinnya begini, bikinnya begitu mungkin atau apa gitu. Kalau mau overthinking di situ ya. anaknya overthinker. Kamu kan overthinker ya. Anaknya overthinker banget. Which is okay by the way, selama tidak dicanteli emosi. Kita kayak pernah ngomongin ini deh, berapa episode yang lalu ya. Overthinking is okay selama nggak dicanteli emosi. Kayaknya sebetulnya ya banyak penyebab prokrastinasi itu adalah sebetulnya akarnya emosi. Takut gagal, takut itu kan emosi ya. Ada rosok di situ bahwa, kalau gagal gimana? Harusnya tuh kalau misalnya orang yang memang niat melakukan sesuatu itu karena dianya sendiri yang mau melakukan itu, harusnya itu enggak apa istilahnya, atau prokrastinasi, tertunda gitu ya, karena kan ya memang dia yang mau gitu. Kalau kita yang mau, kenapa terus kemudian kita jadi menunda-nunda? Kan gitu dong logikanya. Tapi kalau misalnya memang dikasih sama orang terus mungkin hatinya nggak nyaman mau disuruh ngerjain itu atau apalah gitu. Ini berarti kaitannya sama motivasi ya. Iya. Salah satu penyebab prokrastinasi adalah bisa juga karena kurangnya motivasi. Karena mungkin kamu disuruh, bukan kamu yang mau ngerjain. Kalau selain takut gagal, bisa juga perfectionism. Pengen semuanya berjalan atau terjadi atau selesai persis seperti maunya dia. Enggak, perfection itu gabungan sih kalau menurut aku. Gabungan ya? Gabungan. Dia pengennya sempurna, tapi karena dia ngerasa dia nggak bisa mendapatkan kesempurnaan itu dalam usahanya dia, akhirnya dia jadi nggak ngerjain. Gitu. Karena kalau orang yang memang cuman punya perfeksionisme aja gitu ya dia kerjain, tapi itu kemudian nggak kelar-kelar. Dikerjain, terus dibenerin, terus dipoles, lagi diapa lagi. Jadi ketakutan akan ketidaksempurnaan. Akhirnya ekspektasi yang berlebihan sih sebenarnya itu kalau prokrastinasi menurutku. Ini di luar ngomongin hal-hal lain yang kayak misalnya emang orangnya lagi capek atau orangnya lagi nggak enak badan atau apa gitu ya. Di luar faktor fisik lah ya. Dan aku juga sebenarnya pengen nanti Samuel di podcast ini kita ngomongin persepsi. Artinya prokrastinasi itu kan sebenarnya harusnya kita yang menyadari. Jangan sampai terus kemudian orang yang nyebut kamu menunda-nunda gitu loh. Itu kan lain lagi. About it now. Bisa aja. Iya enggak, maksudnya somewhere di podcast ini, di episode ini maksudnya. I know. Ya gitu. Bisa kita mulai sekarang by the way. Karena kan tadi kita udah ngomongin kira-kira penyebab prokrastinasi itu apa. Dan sekarang kita bisa go deeper. Sebetulnya prokrastinasi itu harusnya yang nyadar itu kan kita. Iya, bukan dituduh orang. Tapi kan seringnya kayak gitu. Kamu kok menunda-nunda sih gitu. Nah itu, saya jadi mikir. Iya kan? Yes. See? Kayak terus kemudian karena kamu dituduh menunda-nunda, gitu ya. Kamu dituduh, kamu kok jangan menunda-nunda sih. Akhirnya kamu kerjain, padahal kamunya sendiri juga tidak dalam mental state atau kesiapan yang cukup untuk memang melakukan hal itu. Seperti diburu-buru akhirnya. Oh, oke. Ya. Ini kan sisi sebelah kok, sisi satunya dari koin prokrastinasi gitu. Di satu sisi ada memang kita yang menunda-nunda karena apa? Tapi sebenarnya di sisi lain ada yang sebenarnya kita tuh lagi mikirin, gimana cara kayak planning stage istilahnya. Tapi terus kemudian karena orang lain gregetan nungguin kita ini, akhirnya dia jadi kayak, lu nggak usah nunda-nunda deh, udah jalan kerjain aja gitu. Nah, dan akhirnya dia jadi maju jalan, tapi ya mungkin orangnya belum siap gitu atau apalah.
Pokoknya dengan tidak baik lah, entah nggak siap, entah setengah hati, entah nggak mood, maksain. Nah itu kalau mood itu bisa juga tuh jadi penyebab. Ya aku juga mood-moodan orangnya, jujur. Kita bukan manusia, kita bukan kesempurnaan ya. Kita masih manusia. Jauh gitu. banget dari sempurna. Jadi, mohon maaf. Kita pun juga masih punya kekurangan yang banyak. Sama aku sebetulnya anak yang nunggu mood kalau kerja, apalagi kalau urusannya udah dengan harus berkreasi dan berpikir dan like pulling something out of thin air, itu kayak boleh nggak sekarang, besok aja kalau gue sudah lebih tenang. Mungkin itu salah satu juga nih, sorry nih jadi loncat-loncat topiknya, itu juga salah satu cara menghadapi, menangani, navigating through prokrastinasi. Tahu tuh bahasa Indonesianya apa ya? Belum nemu padanan katanya. But anyway, ada menurut aku ya, ada memang tipe-tipe pekerjaan, terutama yang menyangkut sisi kreatif. Sisi kreatif maksudku tuh yang harus ngarang sesuatu dengan apa ya? Dengan daya khayal yang cukup tinggi gitu loh. Seperti misalnya aku ambil contoh aja, visualisasi sebuah pertunjukan tarian ini, musik dulu atau penari dulu, penarinya ada di mana, gerakannya apa, itu kan ngayal ya. Itu kalau lagi nggak mood, mohon maaf nih, nggak bisa loh keluar. Iya sih, ada hal-hal yang memang menunggu mood gitu. Dan itu sesuatu yang memang nggak bisa dipaksakan gitu, dan dibilang dipaksakan bisa sebenarnya, cuman tapi tidak ada tapinya. Ada tapinya, bukan tapi terus kemudian dengan tidak, enggak. Tapi hasilnya pun juga akhirnya jadi 50-50 ya. Ya. Gitu. Bagus atau tidaknya keluarnya juga jadi 50-50 gitu. Kalau misalnya memang orangnya lagi nggak mood, kan at least the way I see it ya. Kalau misalnya kita lagi nggak mood, terus kemudian kita memang harus mengerjakan, especially kalau konteksnya kerjaan kreatif gitu. Yang perlu apa istilahnya, yang perlu membuat sebuah karya, kan akhirnya jadi kayak oke, ya udah ini gue kerjain, gue bikin dulu, bagus nggak, gue bikin dulu, bagus nggak, gue bikin dulu. Akhirnya kan gitu kan, kita nge-pick up-nya gitu. Karena kalau kita ngomongin, tuh kan jadi loncat ke flow state. Nggak apa-apa. Pernah dengar flow state nggak? Kalau udah flow state tuh kan ya udah jalan aja, gitu. Tapi flow state tuh kadang untuk orang ada yang bisa dipancing dengan cara seperti itu, ada yang memang ya bisa datang aja, tiba-tiba dapat wangsit aja gitu. Ya kayak aku lah contohnya, kalau misalnya aku lagi kerja kan kamu nggak berhentiin. Yap, karena dia sedang flow state kakak, jadi lebih baik tidak diganggu daripada dia kehilangan flow state-nya untuk nyampe ke situ lagi. Ntar dia kaing-kaing. Keluar juga tuh istilah kaing-kaing. That's just an inside joke. But anyway, tadi aku mau ngomong apa sampai lupa. Flow state. No, sebelumnya. Nunggu mood itu yang lebih susah lagi adalah kalau pekerjaannya bukan yang kita suka, itu lebih susah lagi. Dan itu kadang-kadang suka dijadiin excuse, suka dijadiin bercandaan juga. Lu kenapa sih belum kerjaan, belum mood ya? Ini akhirnya loncat ke solusi sih. Kalau pekerjaannya aku nggak suka, aku kerjain pertama langsung. Iya ya, langsung eat the frog, tackle the fish. Karena kalau ya the fish-nya sih belum tentu gede juga gitu, tapi kalau misalnya kita tungguin ya udah nanti nunggu mood, kalau kita emang udah nggak suka, ya nggak akan pernah suka sama kerjaan itu. Jadi mendingan selesain aja di depan. Atau ya mencari apa gitu yang bisa untuk memotivasi kita menyelesaikan pekerjaan yang sebenarnya bukan kerjaan kita. Bisa aja misalnya, kalau gue kelar, semakin cepat gue kelar, semakin cepat gue bisa lepas dari pekerjaan ini. Ya itu satu-satunya motivasi, tapi kan belum tentu. Ya again, balik lagi ke orangnya. Gitu. Kalau misalnya orang yang nganggap ya emang gue malas aja sama kerjaan ini karena gue nggak suka, ya dia sebodoh amat. Dia kan ngerjain yang dia suka dulu. Gitu. Karena I've been in that position. Kalau misalnya emang ditungguin ya sampai kapan, I don't really like it. Gitu. Nggak suka aku ngerjain ini. Mendingan dikasih ke orang lain nggak sih? Iya. Begitu itu come up gitu, begitu itu nongol sebagai prioritas untuk dikerjain, selesain langsung. Karena kalau nungguin nggak akan ya
Salah satunya itu guys. Jadi kalau dapat kerjaan yang gak suka, langsung kelarin. Semakin cepat kalian kelarin, semakin kalian gak harus berurusan dengan kerjaan itu lagi. Jadi, karena gak akan ketemu. Mau dicari alasannya untuk bisa suka sama hal itu tuh gak bakalan ketemu. Mau ditungguin sampai kapan gak akan dapet wangsitnya. Bakal ketemu. Wangsit. Oke, kita geser sedikit ke, tadi udah sedikit sebetulnya lagi ngomongin kenapa, tapi geser menjadi macam-macam. Kita fokus yuk di teknik-teknik untuk melawan prokrastinasi. Melawan. Itu tadi yang pertama sebenarnya itu. Itu tadi kan. Kalau ada kerjaan yang gak suka. Kalau ada kerjaan yang gak suka, kerjaan langsung. Ajar. Biar cepat kelar. Yang kedua yang aku tahu yang suka disebut adalah mungkin teman-teman pernah dengar Pomodoro Teknik. Pomodoro Teknik itu ada sekian menit untuk fokus kerja, sekian menit rest. Itu kayak kenapa namanya Pomodoro karena ada timer dapur dulu. Yang buat yang diputar gitu loh. Katanya sih, ini nanti teman-teman Google ya, I could be wrong. Tapi dulu tuh si timer itu bentuknya buah tomat Pomodoro, makanya dibilang Pomodoro Teknik. Bener ya? Bener. Oke, if memory serves me right, bener. Kenapa jadi kayak Iron Chef? Nah, aku pernah mencoba, jujur, it doesn't work for me. Ya, aku juga enggak. Karena aku anaknya flow, sama kan, kayak kamu kan? Aku anaknya flow, begitu udah in the flow, kerjain sampai either capek atau sampai kehabisan wangsit. Abis itu oke, that's my time to rest, istirahat bleng seadanya. Tapi aku tahu itu ada yang bisa. Ada yang bisa. Temen aku ada yang bisa. Enggak. Aku ya itu tadi akhirnya baliknya mesti ngenalin diri sendiri lagi dulu kan. Kalau misalnya emang anaknya flow, ya flow aja. Gitu. Kalau misalnya emang ternyata flow, ya udah begitu mulai kerjain sampai kelar, sampai sekuatnya istilahnya kan gitu. Sekuatnya, sekenyangnya. Sebosennya. Iya, sebosennya. Karena sebenarnya kalau kamu flow tuh kamu nggak bosen. Iya, tapi kan ada sampai di titik tertentu mulai kan. Kalau apalagi kalau kerjaannya itu aja. Kalau kerjanya relatif monoton gitu. Iya. Ada titik bosennya. Nah itu. I would say kayak kalau misalnya kamu memang flow ya, akan lebih cepat kerjaan itu kelar duluan sebelum kamu bosan duluan. Terus kalau misalnya itu kelar, kamu akan nyari apa lagi yang bisa aku kerjain yang senada, seirama, sewarna sama yang barusan kita kerjain gitu. Either that and or apa yang mesti kelar duluan setelah ini. Apa yang bisa, kalau aku biasanya ya, apalagi yang bisa gue kelarin supaya besok aku bisa ngerjain yang lain. Ya kan? Kayak, ini yang ini dulu deh, kelar deh. Pokoknya yang ini kelar. Now I have time for me. I have time to make cookies, main sama Kelly. Kelly mana? Lagi ada Kelly di ruangan ini guys, tapi kayaknya dia tidur. Kata Kelly itu siapa? Kelly adalah seekor anjing hitam, mix Labrador. Biarkanlah dia tidur. Ya udah, lagi melungker dia. Anyway, apalagi? Ada juga yang menyarankan tugasnya dipecah-pecah jadi kecil-kecil. Jadi satu dulu kelar. Checklisting ya? Checklisting sama breakdown. Karena biasanya kita lihat. Kamu kan yang checklisting? Aku checklisting, jujur aku checklistingnya itu kepikirannya. Soalnya sorry ya, ini tuh. Anaknya hidupnya sama post-it gitu kan. Anaknya hidupnya sama sticky note. Salah sayang di sini. Nah. Jadi kayak ya aku sih nggak pernah lihat laptopmu kosong bersih gitu. I know. Ini sebetulnya checklisting itu karena otakku tuh loncat-loncat. Jadi lagi ngerjain apa, terus inget ini belum, tapi tahu belum waktunya ngerjain hal itu. Jadi supaya nggak lupa, dicatat dulu di post-it ya kan, tempel-tempel. Ini tembok isinya semua checklist saya. Saya anak checklist. Ini tuh kayak yang ini nih buat self discovery bootcamp. Bootcamp yang otak semua tuh. Yang teenagers. Ini kita sudah mau memperkenalkan guys di sebuah sekolah swasta. Nanti ya kita go publiknya nanti. Preview. Terus ya itu oke, kembali ke topik. Aku anaknya checklistan dan kadang-kadang breakdown, tapi kadang-kadang ya itu karena lebih banyak karena lompatan pikiran aja sih supaya nggak lupa. Tapi memang ada untungnya juga kalau ada tugas yang gede banget, mendingan di breakdown sih bonggol-bonggolnya apa, dan abis itu bisa baru ketahuan kan, ini berarti harus ngerjain ini.
Aku penasaran ya, ada nggak orang di luar sana yang sama kayak aku cara kerjanya ya? Mungkin ada. I'm sure ada. Dipikir nggak, maksudnya dari yang nonton mungkin bisa ada yang komen kalau misalnya, oh iya aku juga kayak gitu. Karena aku yang tipenya yang kayak planning panjang banget, terus begitu sampai satu titik tak gitu, begitu ngerjain terus gitu 2 jam kelar langsung tugasnya. Jadi planningnya yang lama gitu. Kalau ada teman-teman yang kayak Aldi tipe kerjanya, komen-komen ya. For one, aku tahu sepupuku ada yang kayak kamu. Kelihatannya waktu dia masih SMP-an deh kalau nggak salah, bapaknya yang cerita. Iya, dia tuh kalau misalnya ada tugas, dia nggak langsung ngerjain. Dia diem dulu, dia mikir. Bisa 2 hari mikir doang. Abis itu dah kelar. Jadi ada tipe orang-orang seperti itu, ada. Dan aku kadang-kadang kayak, wow. Karena orang nggak ngelihat proses mikirnya kan. Iya, orang ngelihat toto aja, jadi gitu. Dan thank you for bringing that up. Aku sempat kepikiran, kita kan dari tadi ngomongin dari sisi kita yang prokrastinasi ya. Kadang-kadang kita pun juga mesti waspada kalau kita sedang melihat orang yang menurut kita prokrastinasi, jangan langsung nanya. Jangan langsung nuduh. Kayak aku inget gara-gara tadi kamu ngomong, ada orang yang bisa bilang ke kita, kamu kalau ngerjain sekarang dong, jangan ditunda-tunda. Who knows, ternyata di bagian otaknya itu dia lagi semedi nih gimana cara ngerjainnya, udah ada planningnya, udah tahu mau ngapain 1, 2, 3, 4 sampai 10. Jadi jangan diganggu guys. Jangan terlalu cepat menilai bahwa seseorang itu sedang memprokrastinasi. Iya kan, tapi aku gregetan. Kan gitu kan biasanya. Tapi kan aku gemes. Nah, lama banget sih ngerjain gini aja. Nah, I wanna say, terutama untuk yang mungkin yang suka gemes biasanya ketua kelompok ya, atau tim, atau project leader, atau tim project leader, team leader. Kenapa belibet gue? Selalu kan. Emang pahami juga cara kerja teman-temannya ya. Mungkin cara mereka berbeda, mungkin cara berpikir mereka berbeda dari kalian. Jangan langsung dijudge, ditanya dulu. Takonose, kalian memang lagi mikir atau emang belum mood ngerjainnya. Di approach baik-baik. Mungkin butuh bantuan, mungkin butuh temen sounding board, butuh temen diskusi, butuh temen ngebahas kali aja. Ya kan? Seperti kita kan kadang-kadang kayak nggak mau ngapa-ngapain, udah mau ngerjain sesuatu tapi kita ngobrolin dulu yuk. I just need a sounding board, kalau gini gimana, kalau gini gimana, kalau gini gimana. Begitu kan? Ya, balik lagi tergantung pekerjaan yang sedang dilakukan juga sih. Ya. Lalu. Teknik lagi adalah, nah ini kayaknya kamu yang pernah membuat kelas. Kamu punya satu sesi deh tentang goal setting. Webinar kita. Ada webinar tentang goal setting. Bisa kita bahas goal setting sebagai salah satu teknik untuk melawan, mengatasi. Itu terkait sama yang barusan sih, yang membagi atau membelah tugas menjadi bagian bongkahan yang lebih kecil. Milestoning. 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 Enggak stoning juga, enggak. Cuman kayak milestoning gitu kan, kayak menerapkan milestone di sebuah pekerjaan. Kan kita kan kalau ngerjain sesuatu kan ya sebenarnya sama aja sama checklisting. Checklisting itu kan sebenarnya a collection of goals aja gitu kan, a collection of hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan, yang skalanya ya mikro. Ya kalau achievable goals itu kaitannya sama itu bisa, atau kaitannya sama ketakutan kegagalan tadi, fear of failure. Kaitannya gimana tuh? Ya kalau kamu ngeset goalnya yang setinggi langit terus kamu ngerasa kamu nggak mampu, ya kamu nggak bakalan mau ngerjain dong. Jadi goalnya dulu di setnya yang benar kan gitu. Iya kan? Sama kayak kalau perfeksionisme juga sama. Kalau kamu ngeset goalnya setinggi langit terus kamu ngejarnya nggak bakal kelar ngejarnya.
Like it's the simplest thing. Kayak kamu mau ngerjain sesuatu tuh harus dalam hati atau dalam diri kamu punya mungkin kayak like 5%, 5% mengakui bahwa ya apa yang kita kerjain tuh nggak bakalan perfect. Tapi bukan berarti terus nggak dikerjain ya. Dan hidup tuh lebih mudah loh kalau kita ngaku itu duluan. Kayak done is better than perfect. Dan bukan nggak perfect tuh bukan berarti terus kemudian jadi jelek, nggak. Iya betul. Iya kan. Ya pokoknya dikerjain aja, dikerjain sampai ke titik yang dimana kita sebisa mungkin itu sebagus mungkin. Tapi ya nggak bakalan pernah sempurna ngejar. Kayak mesti bagus, mesti sempurna, no, it doesn't exist. Why? Kenapa menambah tekanan kepada diri sendiri gitu kan? If anything ya menurutku, kalaupun tidak sempurna dan memang tidak akan sempurna, paling enggak kalian udah belajar ngerjainnya. Like I take it as a learning process gitu loh. Setiap kerjaan yang ku bikin yang mungkin 2 bulan lagi aku lihat lagi terus kayak, what the hell was I thinking ngerjainnya kayak begini? But you learn. Iya, kalau enggak carrot hanging. Iya, di depan terus goalnya nggak nyampe-nyampe. Enggak, carrot hanging nggak apa-apa. Carrot hanging tuh kan kayak kita ngejar sesuatu kan. Kayak kalau istilahku sih carrot hanging ya. Kayak kalau ada mungkin banyak kok gambar-gambar yang bersebaran di belantara internet yang kamu lari di atas treadmill terus di depannya ada orang gantung wortel. Entah wortel, entah ikan, entah apa gitu. Iya kan? Pokoknya lari aja gitu kan. Ya itu sebenarnya oke, lupakan treadmillnya, anggaplah kita memang lagi jalan untuk mencapai itu, ya udah, jadi memang reward based gitu, reward driven lebih tepatnya. Reward driven, oke, so that's where you're going. Terdorong oleh reward ini. Jadi kalau misalnya emang kita malas ngerjainnya, ya ingat aja bahwa kalau aku ngerjain ini, aku akan masih tetap digaji bulan depan. Iya. Sesimpel itu sebenarnya. Which happened. Iya kan? Iya kan? Like kebanyakan begitu. That's just fact of life gitu kan. Oke, kalau aku mengerjakan ini, aku masih punya pekerjaan bulan depan, aku masih bisa menabung, aku masih bisa ngirim ke orang tua, aku masih bisa yada. Gitu kan. Kalau misalnya aku tidak mengerjakan ini, ya terserah lo sih sebenarnya. Analisa konsekuensi ya. Mitigasi resikonya siap nggak? Kan gitu. Are you ready? Ready or not. Kalau misalnya, dan ini kan kalau kita ngomongin yang besar-besar, yang ngomongin pakai rewards yang kecil juga bisa. Kayak misalnya, oke, ini aku kelarin dulu nih tugas ini, abis ini aku beli es krim deh. Gitu. Atau kalau enggak, abis ini aku beli apa kayak, beli boba kayak, beli es kopi kayak, sandwich kayak, atau abis ini aku nelpon pacar kayak, atau apa gitu kan. You know, it's fine. I mean, reward tuh nggak harus sesuatu yang begitu, begitu bersifat secara finansial mahal atau besar atau. Bisa juga gue kelarin sekarang supaya gue bisa tidur. Sesimpel itu. Gue kelarin sekarang biar abis ini gue bisa mabar. Ya. Yang relatable kan gitu. Ya. It's that simple. Kalau misalnya ngomongin goal setting atau pakai reward, ya itu goalnya kan. Aku mau habis ini aku mau mabar sama temen, jadi ini aku kelarin dulu. Ya. Jadi selagi mabar udah berkurang satu beban pikiran. Actually you know what? Ini juga tergantung orangnya sih. Karena ada orang yang memang dia rewardnya mesti dapat dulu baru habis itu dia kerjain. Paying upfront ya kan? Iya. Jadi DP-nya dulu gitu. Iya. Ada tuh yang begitu. Aku sempat for a moment in time aku sempat kayak gitu bahwa kayak oke, aku mesti ngerjain ini, udah aku makan dulu deh. Apa kamu mau, dan bukan cuma sekedar makan dalam artian makan lewat gitu ya, enggak, kayak I'm going to eat something that I like, I want, biar hariku enak, biar aku seneng, supaya terus kemudian efeknya balik lagi sini kita ngomongin mood akhirnya jadinya ya, biar moodku keangkat, terus habis itu aku jalan, aku kerjain. Which is fine if it works. Which is completely fine kalau memang itu berfungsi. Monggo silahkan. Ini juga bikin aku ingat waktu aku IG live sama teman-teman psikologi UI bahwa kadang-kadang kalau tugasnya banyak banget, semuanya depan, belakang, kiri, kanan tugas semua, rasanya tuh kayak ngadepin gunung.
Nah, kembali ke kita sendiri. Pertanyaannya, kita siap nggak ngadepin gunung ini? Ibarat pendaki, kalau emang kita nggak bawa apa-apa, ya udah jangan ngadepin dulu. Karena kalau kita maksa ngadepin dengan mood yang lagi berantakan, kitanya makin kesel. Yang ngasih kita ngerjain tugas setengah-setengah, yang ngasih tugas kesel sama kita karena kita ngerjainnya setengah-setengah, kita makin kesel. It's a spiral. It doesn't end. Kesalnya berbunga ya, Bun. Ember. Nah, jadi memang mungkin salah satunya adalah step back dulu. Kalau kita mau terusin analogi si pendaki gunung ini ya, lihat badan kita, lihat perlengkapan kita, udah siap belum buat menaiki si gunung tugas ini? Udah bawa perlengkapan kah? Udah moodnya udah bener atau belum? Bahan-bahan untuk mengerjakan tugas itu sudah ada atau belum? Apakah kita sudah punya daftar orang yang bisa ditanya kalau kita menemui kesulitan? Nah, di situ baru yuk kita hadepin bersama. Ya. Well, I don't think prokrastinasi itu sebenarnya masalah ya. Maksudnya harusnya kalau kita sebagai manusia dewasa yang berfungsi secara normal dalam hidup, ya mestinya paham dong kalau hal itu ada yang nggak bisa ditunda. Ya. Kalau sampai hal yang sebetulnya tidak bisa ditunda masih ditunda juga, itu mesti dilihat lebih dalam. Kalau aku sih paling mau bilangnya begini. Kalau emang kita mau nunda, make sure you have a very good reason untuk nunda. Dan dikomunikasikan? Reasonnya dulu. The reason is the most important thing. Kalau misalnya kita mesti menunda sesuatu, alasannya tuh memang benar-benar yang sebanding, sepantar sama kamu menunda hal itu. Sebanding dan sepantar juga dengan konsekuensi kalau kamu menunda. Ya itu maksudnya. Ya dong. Misalnya? Ya kamu kan gak bakalan nunda ngerjain sesuatu hanya karena kamu mau mainan sama kucing. Ya. Simpelnya gitu. Ya. Sorry ya. Bukan berarti aku merendahkan para rakyat oren di sana, enggak oyen. Oh yeah. Tapi maksudnya kayak kalau kamu mengerjakan sebuah slide presentasi yang mungkin akan membawa kamu keuntungan finansial yang berlipat ganda, jangan ditunda untuk main kucing. Iya. Tapi kalau main kucingnya buat mood booster boleh nggak? Ya itu boleh. Tapi kan terus kemudian ada batasnya dong, nggak terus kemudian main mulu kayak ntar deh lagi seru nih main sama si Meong paling. Karena kan itu sebenarnya yang mesti diperhatikan kalau misalnya kita udah mulai procrastinating. Begitu kita menunda sesuatu, kita kan secara nggak langsung karena kita nggak suka apa-apa yang mau kita kerjain. Iya, kita akan mencari excuse, cara penundaan yang berikutnya. Iya. Nah, udah main kucing terus kemudian ngelihat ini, jajan dulu, nanti jajan, lihat ini ada branding. Itu. Ya kan gitu kan biasanya. Kan itu kan yang sebenarnya yang bikin procrastination tuh jadi begitu. Distraction juga nggak sih? Oh iya, handphone man. Sosial media ya kan? Tuh procrastination. Ya kan? Doom scrolling, buka Instagram, niatnya mau ngapain padahal ya. Iya. Terus merembet kemana-mana, scrolling jadi 3 jam cuman begini doang. Ya, itu kemarin sempat aku omongin juga perkara apps apa untuk checklisting, untuk segala macam. Aku tetap kembali ke manual. Kenapa? Karena kalau di gadget, begitu ada notifikasi, masuk, distracted kan, baca. Begitu ditutup appnya, lupa kalau punya app itu. Kalau di kertas di depan laptop saya, mau nggak mau kan kelihatan ya, dia kayak hello, I still have things to do. Ya itu for me it works, but silakan dicoba. I agree, sebenarnya itu yang paling work. Kalau misalnya mau dibilang apa metode untuk melawan prokrastinasi yang paling ampuh. Paling ampuh lah, istilahnya nggak 100% ampuh juga, tapi paling ampuh gitu. Ya itu set phone ke minimalis. Ya, ada kan app yang bikin handphone kita jadi kayak entah apakah jadi hitam putih, terus kemudian jadi minimalis, appnya cuman itu aja, yang lain nggak bisa diakses. Kalau nggak salah ada deh app yang seperti itu, aku nggak ingat namanya apa. Aku pengen nyoba tapi belum. Itu udah
kalau misalnya kita emang nggak bisa nahan tangan ini untuk nggak petakilan jarinya di atas layar handphone, ya itu. Ntar ada yang nanya, tapi kalau WhatsApp gimana Kak? Kan di WhatsApp suka ada komunikasi penting yang harus dijawab saat itu juga. Ya nggak apa-apa kalau WhatsApp. Kalau aku sih nggak apa-apa WhatsApp. Kalau WhatsApp aku masukin di. Iya, ada di komputer, ada di laptop, ada apa gitu kan. Tapi handphone kalau aku lagi, Aldi tahu nih, kalau aku lagi kemarin kan seminggu aku ngerjain koreografi tuh, laptop di sini, handphone di sana. Soalnya kalau misalnya kamu pakai handphone buat balas WhatsApp gitu ya, habis selesai balas WhatsApp nanti jarimu lari kemana itu loh. Buka X lah, buka Instagram lah, buka TikTok lah, lihat orang joget-joget lah, buka Shopee lah, tiba-tiba belanja beli rice cooker lah, or whatever gitu lah, kan, iya kan. Tiba-tiba panjang. Tiba-tiba nonton YouTube. Karena ada notifikasi kan, ada video baru dari si Anu. Kalau aplikasi WhatsApp yang di laptop ya jujur buat aku, supaya aku nggak usah gini dari laptop ke handphone. Dari laptop itu mutusin flow banget. Jadi handphone entah di mana, kalau perlu di silent. Jadi aku sambil begini, oh ada WhatsApp masuk, penting apa enggak? Enggak penting, ignore. WhatsApp masuk, oh dari panitia, jawab. Terus balik kerjaan yang lain. Begitu kalau aku. Kamu malah aku tahu pernah nggak ada WhatsApp di komputer sama sekali. There's a period of time nggak ada. Aku beda. Either nggak ada atau kamu matiin. Aku beda. WhatsApp aku tuh selalu muted. Jadi dilihatnya kalau pas lagi lihat aja. Termasuk bahkan kalau ada yang penting banget gitu kadang-kadang kamu telat lihat. Oops. It is what it is. Has there been an oops moment di mana there's an emergency WhatsApp that you need to answer like that? Enggak, karena sebenarnya pekerjaan itu kan ada jamnya. Jadi kayak waktu dulu aku masih handle bank sebagai klien gitu kan. Bank itu kan nggak ada hari liburnya ya sebenarnya. Orang dia tahun baru aja masuk karena dia mesti tutup buku kan. Iya juga. Ya bank itu nggak punya off day gitu. Jadi kalau di jalan aja terus gitu. Tapi even then jam kerja itu kan ada. Iya. Gitu. Jadi kayak antara kalau orang misalnya jam kerja 9 sampai 5 gitu. Tarik mundur 1-2 jam sebelumnya itu kan yang wajar begitu karena orang pasti akan mulai berkomunikasi mengenai pekerjaan mereka berarti dari jam 7 sampai jam 7. Iya. Let's say gitulah. Yeah. Ini rough ya, ini nggak semua seperti itu gitu. Ya, dari jam 7 sampai jam 7, dari jam 7 pagi sampai jam 7 sore itu ya aku jadi terbiasa untuk meskipun WhatsApp ini muted, aku terbiasa untuk paling nggak 5 atau 10 menit sekali aku ngecek. Tapi setelah itu setelah jam 7 malam. Iya. Oke. Ya makanya terus ada kalau misalnya dibilang miss ya ada miss. Karena kalau miss ya kebetulan timnya juga enak waktu itu ya. Jadi kalau misalnya emang ada sesuatu yang harus aku balas atau apa yang memang benar super duper urgent, biasanya aku di telepon itu nggak pernah aku mute karena telepon itu kan penting. Iya. Ibaratnya kalau misalnya emang sepenting itu, lo akan ingetin gue lewat telepon. Itu aturan kita waktu itu gitu. So there's a common rule yang di set bareng-bareng. Itu juga kayaknya akan nolong sih guys. Jadi paling nggak dikomunikasikan ke kayak aku nih lagi tim bertiga, tim koreografer untuk sebuah pertunjukan. Aku dari awal bilang, aku juga ngerjain Kokona. Sehingga dan aku selalu kondisikan, guys hari ini sampai hari apa aku belum bisa megang koreografi dulu ya karena bla 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 bla. Kayak tadi gitu misalnya. Kemarin kita habis meeting sama klien, aku bilang guys aku belum bisa ngerjain dokumen ini karena aku full mesti ngerjain sesuatu. Mereka bilang oke, siap. Jadi mereka udah siap nih. Kalau aku nggak bisa, sama dia harus take over. Paling enak gitu, disepakati. Iya. Dikomunikasikan. Kalau kamu kerja sendiri sih ya itu jam kerja kamu. Kalau kamu freelance gitu, ya itu seenakmu istilahnya. Dan itu ada enaknya ada enggak jujur. Ya itu fit nggak fit sama orangnya sih, cocok-cocokan. Yeah. Like kamu harus jadi your own boss, iya. Your own employee, iya. Your own timekeeper. Jadi ya tinggal bagaimana siap menghadapi diri sendiri aja. Kalau jadi ya kayak kemarin waktu aku ngerjain project brand itu kan aku freelance basically. Ya kebetulan orang sebelah sananya juga super chill gitu kan, jadi ya udah.
Yang penting, nah ini masuk ke yang selanjutnya sih. Yang penting punya habit yang set gitu, punya kebiasaan yang set, aku mau bilang jadwal juga nggak exactly jadwal, tetapi jadwal tanda kutip lah ya. Iya, karena kalau jadwal kan sampai dijamin gitu, sebetulnya nggak harus sampai segitu mikro detailnya gitu ya. Tapi paling nggak udah ada kebiasaan yang keset aja gitu apa sih set bahasa Indonesia? Ada jam badannya lah. Iya. Ada badannya kayak punya alarm gitu. Oh, jam segini aku mesti bangun karena tahu aku butuh waktu 1 jam untuk ngumpulin nyawa. Masih bisa bikin sarapan, leyeh-leyeh, mandi apa segala macem. Karena di jam berikutnya, itu aku mulai kerja, benar-benar duduk, buka laptop, handphone somewhere, gitu kan maksudnya. Terus nanti jam berapa? Jadi konsistenin aja. Gitu. Kalau misalnya memang, dan ini sebenarnya harusnya nggak sulit untuk orang-orang yang punya jadwal reguler sebagai karyawan atau pekerja gitu ya. Karena jadwalnya akan begitu terus. Iya, dan itu jadwal untuk hal-hal yang lain yang memang untuk penundaan dan lain-lain itu seharusnya bisa ditempelkan. Kalau aku bilangnya bisa ditempelkan atau dibentuk sesuai dengan jadwal yang memang disediakan oleh tempat kerja kamu. Karena sebetulnya struktur gedenya sudah ada ya. Iya, tapi kalau misalnya di kantor kan yang mesti dihindari yang kayak kemarin kita sempat obrolin. Yang mana tuh? Meeting setengah jam. Hal-hal kayak gitu tuh. Yang kita lagi kerja terus tiba-tiba ada temen nunjukin, lihat ini lucu deh gitu kan. Jadi doom scrolling, ya mana sini gue cari sendiri di account gue. Iya, ya udah begitu itu kepegang, udah. Bye. Kan gitu toh. Jadi memang habit-habit untuk prokrastinasi itu harus dimulai dari diri sendiri. Tapi kalau lihat ada temennya yang suka prokrastinasi, mbok ya jangan di-distract. Udah tahu orangnya gampang kemana-mana. Iya. Sampai inget, aku nggak tahu kamu pernah lihat atau enggak, ada entah meme entah apa, ada yang viral, ada seseorang lagi kerja, cewek. Terus di belakang kursinya ditempelin, please do not distract this girl, she has a deadline and she's easily distracted. Aku belum pernah lihat, tapi aku kebayang sih. Pernah. Jadi ini buat aku ya lucu, tapi di satu sisi yes, good job, karena teman-temannya paham. Ini anak jangan diganggu, kalau nggak nanti kerjaan dia makin nggak kelar. Aku tahu ada kantor yang dia di setiap nggak cubicle, si cubicle tuh apa sih bahasa Indonesianya? Aku jujur nggak tahu. Kubikel ya. Literal kubikel kayak KUBIKEL. Aku nggak tahu. Itu di setiap, mereka nggak pakai kubikel sih, nggak pakai kubikel per se gitu, tapi di setiap meja karyawannya satu-satu gitu ada kayak flagpole kecil, tiang bendera kecil gitu ya, yang kalau misalnya benderanya itu merah nggak boleh diganggu, kalau misalnya benderanya itu hijau atau putih atau biru atau apa gitu deh, pokoknya bukan merah, itu dia free. Gitu. Free boleh mau diajak, ditanyain, mau ditunggu apa segala macam gitu. That's actually a good idea. Ya. Gitu. Ya. Asal mereka masing-masing saling patuh aja sama dan saling nurut aja sama itu aturan ya. Kalau misalnya emang mengganggu akhirnya jadi nggak. Baliknya lagi ke masing-masing orang yang mau ikutan menjalankan itu secara semuanya utuh atau enggak. Kalau itu kan sebuah perusahaan ya yang sebetulnya yang seharusnya ya bisa ada semacam penegasan peraturan. Ada peraturan di perusahaan ini bahwa kalau ada meja yang ada bendera merahnya berarti nggak boleh. Itu kan bisa di-enforce ya. Yang lucu aku pernah tahu dulu waktu ikut coworking conference Asia di Bali. Aku ketemu sama seorang, aku lupa, dia manajer coworking space juga kalau nggak salah di Brazil or somewhere. Jadi kalau teman-teman tahu sistem coworking space itu kan orang yang datang sangat mungkin dari tempat kerja yang berbeda-beda atau bahkan tidak punya tempat kerja sehingga mereka butuh coworking space. Sehingga tapi kan orang preferensi kerjanya beda-beda ya. Ada yang seneng kerja sambil ngobrol, ada yang seneng kerjanya sambil semedi. Jadi yang dilakukan adalah ada sebuah lampu yang bisa ngebaca noise
di sekitarnya. Kalau noise-nya banyak, lampunya akan warna merah. Kalau noise-nya sedikit, lampunya warna lain. Jadi member yang datang ke coworking space itu bisa milih duduk di mana berdasarkan warna lampunya. Jadi misal pun ada di meja yang sama-sama rame, tapi yang satu warnanya merah, yang satu enggak. You can see where this is going kan. Jadi kayak ini ternyata ada meja yang memang lagi ngobrol, meskipun orangnya nggak saling, bukan dari kantor yang sama. Ada meja yang orang-orangnya lagi duduk diam kayak di perpustakaan. Which I think is a very good idea loh. Untuk bisa diterapkan. Apalagi kan sekarang kayaknya ya, kantor zaman now tuh udah makin banyak yang open concept. I personally prefer cubicles karena aku prefer bekerja tanpa diganggu, tapi kadang-kadang kan butuh ngobrol juga ya. Butuh diskusi, butuh sounding board again. Nggak tahu nih, ada nggak yang bisa mengeluarkan sesuatu kayak gitu di sini? It should not be very difficult loh. Iya, dan kalau kita misalnya ngomongin jadwal ya, jadwal kantor gitu, jadwal kerja gitu. Kita tuh kan jam kerjanya kalau untuk perusahaan Indonesia resminya, kita nggak ngomongin yang harus lemburan atau apa ya. Ya itu resminya, di luar inilah. Ya resminya tuh kan 8 jam sehari. Ya. Ya kan? Berarti kan total kalau 5 hari tuh 40 jam ya. Di Belanda tuh nggak ada aturan loh untuk seperti itu. Dan di Belgia itu sudah dijadikan hukum bahwa kamu bekerja hanya 4 hari seminggu. Oke. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu kamu libur. Tapi total jam kerjanya masih sama, 10 jam. Berarti? Total jam kerjanya masih sama 40 jam, maaf. Sehingga satu hari 10 jam. Satu hari 10 jam. Satu hari 10 jam itu kan berarti dari jam 9 sampai jam 7. Ya, jam 7. Atau jam 8 sampai jam 6. Potong makan siang lah. Ya, potong makan siang. Sekarang gini. Ini aku balik ke yang kayak kemarin yang kita ngomong di episode yang sebelum sama Yunis. Episode yang dua episode sebelumnya. Yang prioritas. Iya. 8 jam kerja itu lama loh. Iya. Kok prioritas? Waktu, time management? Iya. 8 jam kerja itu lama loh. Jadi kalau misalnya kamu sampai punya 8 jam kerja terus kamu prokrastinasi, kayak, what are you doing with your life, man? Kalau aku mau nanya, are you okay? Like, no, I'm being serious. Kayak, are you okay? Apakah ada yang sedang dipikirkan banget, atau sedang gak enak badan, atau lagi stres, atau lagi apa? I'm seriously gonna ask. Kalau sampai 8 jam sehari gak cukup untuk menyelesaikan pekerjaan, sampai ada yang ditunda, are you okay? Do you need help? Kita ngomongin negara-negara maju ya. Gitu ya, negara-negara maju. Kalau argumentasinya adalah bahwa oh ya kita negara yang masih negara berkembang, makanya kita bekerja harus segitu lama jamnya. Emang kamu pikir yang negara maju itu nggak bisa turun pangkat dari negara maju? Kalau dia hanya karena cara dia bekerja, jam kerja dia berkurang, terus kemudian etos kerja dia masih sama berantakannya sama kita nih. Ya turun dia lah rankingnya, nggak jadi negara berkembang lagi, pasti ada kemunduran di negara secara umum gitu. Ya, dan kalau aku mikirnya justru karena dia punya etos kerja seperti itu, makanya dia jadi negara maju. Dan makanya dia bisa memotong jam kerja jadi lebih pendek. Belanda itu rata-ratanya, ini aku lagi sambil baca artikel karena aku penasaran. Jadi pengen ngintip. Karena aku penasaran. Belanda itu menurut artikelnya dari Times of India. Orang di Belanda, dan aku juga sort of ingat sih orang Belanda tuh pulangnya cepet banget. Orang Belanda tuh kerjanya cuma 29 jam seminggu. Wait, what? Yeah. Wait, hang on. Berarti satu hari, berapa hari? 30 jam lah, anggap 30 jam bagi 5, berarti satu hari cuma kerja 6 jam. Wow. Itu kayak kamu masuk jam 9, kamu jam 3 udah pulang. Tapi kerjaannya kelar. Yoi. Nah, sekarang pertanyaannya, kok kita yang di sini punya jam kerja 8 jam sehari, masih ada pekerjaan. Masih bisa, oh ini belum kelar, oh itu belum kelar, oh apa belum kelar, itu loh. Ya, masih bisa, besok aja deh. Masih nungguin dari itu. Kalau mau dibalikin ke topik prokrastinasi ya masih bisa nunda loh, masih ini kita ngomongin negara yang bekas jajah kita 350 tahun loh. Dia bisa melakukan sesuatu yang seperti itu. Kok kita nggak ketularan? Nah itu dia, makanya kita ketularannya cuma gorengannya doang. Aku baru ngomong.
Odading ketularannya Oli Bolen tuh. Odading. Kue bantal. Iya kan? Kayak Denmark nih dibilang 33 jam seminggu. What? Ofisialnya sih 37 jam, tapi mereka rata-rata punya kerjaan 33 jam. Iya. Australia 38 jam. Iya. Aku jadi ingat ada sepupuku yang pernah kerja di kedutaan Jerman kalau nggak salah. Jam 4 sore itu akses ke server dikunci. Jadi apapun yang harus dikerjakan yang membutuhkan data dari server harus selesai sebelum jam 4 sore. Masa mesti digituin kita? Kadang-kadang aku tuh justru malah suka skeptisnya begini loh. Kalau kita memang ngerasa kita negara berkembang gitu ya, sorry jadi komplain mengenai progres negara ini ya, tapi that's actually something that I feel very strongly gitu. Kalau misalnya kita memang ngakunya negara berkembang dan kita mesti bekerja lebih baik, lebih efisien, lebih banyak untuk memajukan negara ini. Ya dengan waktu 8 jam sehari itu harusnya kalau kita etos kerjanya seperti orang-orang yang kerjanya pada cuma 30 jam seminggu. Jadi apa negara ini kalau kayak gitu? Itu doang sih. Kayak prokrastinasi itu ya sekali boleh mungkin kalau kamu lagi capek, kalau misalnya memang pekerjaan itu pada lagi nggak krusial mungkin istilahnya, kritikal atau krusial. Nggak emergency lah. Iya. Mungkin kalau misalnya memang harus menunda 1 atau 2 kali karena mungkin ada alasan yang masuk akal atau kitanya memang butuh istirahat atau apa, fine. Dan itu bukan menjadi sebuah prokrastinasi karena kita mengganti itu dengan sesuatu yang bersifat berguna buat kitanya. Ya. Itu istilahnya kan kayak kalau kerjanya tidur doang sih ya I like sleeping. Kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang karena itu kita suka dan itu ada gunanya buat kita, dan itu tidak lagi menjadi prokrastinasi. Tapi kalau itu secara umum gak ada gunanya buat kita, kayak main kucing kelamaan. Ya. Kelamaan ya konteksnya. Ya. Main kucing 10-15 menit gak apa-apa. You need to do things for the right reason. Iya. Intinya kan begitu. Baliknya selalu ke why-nya. Why are you doing this? Why are you procrastinating? Ujungnya itu. Why are you procrastinating and why are you doing the other thing while you procrastinate? So why are we doing this? We're doing this because we want to share our knowledge with people. Yeah. And we hope that by sharing mereka tertarik ikut kita, terus follower kita jadi nambah. Udah. Dan tadi terkait juga ke apa ya, tanda kutip kekesalan Aldi, termasuk kekesalan saya juga terhadap cara kerja mayoritas tenaga kerja di negara ini ya, negara tercinta ini. Itu juga salah satu alasan kenapa kami buat Kokona, karena kita pengen membantu menyesuaikan mindset, cara kerja, etos kerja, cara ngeset goal yang lebih efektif, yang lebih bisa, kembali lagi nggak mau ngulang satu episode podcast ini ya, kenal dengan diri sendiri, tahu cara kerja kita gimana, tahu apa yang kita suka, apa yang enggak. Kalaupun kita harus melakukan apa yang kita nggak suka, tahu apa yang bisa memotivasi kita. Mau itu ternyata sekedar, pokoknya kalau ini gue kelar, abis itu gue bisa ngerjain yang lain. Boleh, monggo, silakan. Yang penting kelar. Jadi gemes. Dan itulah akhir dari episode kali ini. Karena sudah hampir 1 jam. Karena ini emosi sudah mulai masuk, dan kita bukan tipe orang yang suka emosi masuk gitu ya. Jadi kita selesaikan saja sampai di sini. Ya, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyimak. Semoga teman-teman yang nonton di YouTube atau sedang mendengarkan di Spotify bisa dapat insight tentang prokrastinasi dan berhenti berprokrastinasi. Dan berhentinya sekarang ya, jangan besok. Berhenti aku besok aja berhenti prokrastinasi. Jadi ngapain gue bikin episode ini? Kayak procrastinatingnya di procrastinate gitu ya. Supaya kita tidak makin memprokrastinasi akhir dari podcast ini, supaya gak ketinggalan episode berikutnya. Nice. Atau kalau pengen dengerin garis miring nonton episode sebelumnya, jangan lupa follow podcast Temukan Dirimu Bersama Kokona di YouTube, di Spotify, subscribe, comment, like, all the good stuff.
Di-share, jangan lupa, karena episode-episode kita masih banyak nanti yang ke depan dan yang kemarin yang ke belakang juga banyak banget. Dan semuanya itu pasti ada gunanya buat orang. Jadi hitung-hitung nyebar ilmu juga. Dan kalau ada yang mau disebar lagi bisa follow Instagram kami di @kokona.id. Di situ banyak tips, banyak quotes, banyak saran, banyak challenges juga yang bisa teman-teman lakukan. Dan bisa di-share juga ke teman-teman lainnya. Not to mention ada update-update kelas mungkin gitu ya. Oh iya. Kita lagi belum ada kelas sih karena kita lagi amit-amit sibuknya. Cuma mudah-mudahan nanti kalau misalnya ini kita bisa mulai bulan depan mungkin kita akan buka-buka kelas lagi. Sama kalau misalnya ada yang mau japri langsung ke kita, ngobrol, curhat atau apa segala macam, boleh yuk kita ladenin. Kita punya kuping ada 2 nih, jadi bisa satu gitu kan, ada 4. Ada 4 kuping. Kok agak aneh. Ini cerita sini cerita gitu ya enggak? Jangan. Mau ngajak collab juga boleh dong. Mau ngajak collab boleh. Kita boleh di email ke admin@kokona.id atau di WA ke 087789822999. Itu 9-nya 3 kali yang di belakang, nanti kita balas di hari dan jam kerja. Oke, sekian dulu. Saya Danti. Saya Aldi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan jangan lupa, setiap hari selalu ada kesempatan untuk temukan dirimu bersama Kokona.